Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam acara warahmatullahi wabarakatuh. PKS pas kita sahur atau pas kita subuh. Iya. Wih, Alhamdulillah Mas Sur pagi hari jaketnya ini. baru nih. Ya, karena ada pesan sponsor katanya. Tolong dicuci dulu jaketnya katanya. Siap. Kita cuci dulu. Oke, alhamdulillah masuki hari ke-7 ya. Alhamdulillah tidak terasa memang. Semoga masih tetap semangat, masih tetap produktif. Siap. Tentunya kita isi waktu kita dengan sebaik-baik amal ya, insya Allah. Siap. Terus apa dulu ada Bang Haji. Kenapa? Welcome Mas Pandu. Oke ya, welcome juga Mas Pandu, welcome juga Zoom user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pas kita sahur dan subuh. Ya, Oh jadi, iya. Oke. apa namanya? Harap diperhatikan waktunya ya. Ini udah masuki waktu subuh di beberapa tempat. Di sini juga sudah subuh ya. Jadi, wah ada Pak Puhu ini ternyata. Assalamualaikum, Kang Kutip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Pak Kuwu. Iya. Sapa dulu lah. Ini pagi ini pagi istimewa ini. Nggak bisa tidur. Oh, gitu. Jadi Kenapa? sekalian sahur terus tadarusan tadi. Oh, paket komplit nih, mantap. Besok libur. Oh iya, siap. Semuanya jadi beribadah nih, Pak Kuwu kalau nggak bisa tidur. Gimana Mas Aji? Katanya kena corona. Iya, ini masih bindeng nih suara saya. 2 hari awal pusing, 2 hari berikutnya mampet gitu. Ini mampet nih, itu edisi mampet. sekarang mah kata orang Korea itu udah biasa katanya dianggap sama dengan apa kamji. Iya. Ya paling biasanya kan kalau dites dulu kan, kalau dites itu kan harus PCR atau apa gitu kan. Sekarang mah katanya masuk gejala aja, tinggal datang ke itu apa, ke Yakub minta obat, udah aja gitu katanya. Betul. Iya. Nah, Bang Haji udah dapat dropan obat nih banyak. Bang Haji udah dapat dropan obat ya? Oh, dari ini saya ke klinik. Ke klinik untuk obat 3 hari. Ini udah mau habis ini. Tinggal sekali minum. Kasih obat batuk sama obat kayak paracetamol gitu deh. Iya. Cuman efeknya itu ngantuk aja. Haji, dibanyakin ininya nanti apa makan Haji. Iya, makan. Asupannya biar banyak ini biar kuat insya Allah. Betul. Iya, buah-buahan, terutama buah-buahan itu yang kayak jeruk gitu kan. Iya. Kebetulan doyan buah-buahan nih kita nih. Habis di rumah aja gitu. Ya, ngedakom bae dah di rumah. Bis nggak boleh keluar. Kalau ini saya dapat SMS kalau melanggar denda 1 juta won. Iya, memang iya sih. Jadi Pak Kang Rotib juga sebagai alumni COVID ya. Iya. Tapi kalau dulu aku mah bukannya sembuh malah stres gitu. Karena apa? Karena kan di karantinanya di one room. Jadi kan ruangannya kecil gitu kan. Jadi nggak ada buat ruang ya gitu. Ya kecil lah gitu. Jadi kan tambah stres. Jadi seharusnya sembuhnya 3 hari, malah 1 minggu, pas keluar karantina, dites masih ducul aja itu, masih positif. Ya, harus memperbanyak ini imun positif ya. Iya, harusnya itu imun positif. Betul. Harus happy juga. Iya, benar happy gitu. Di samping asupan gizinya yang bagus. Oke, baik. Jadi kita share dulu sebentar ya untuk info-info di pagi hari ini. Yang pertama tadi untuk waktu subuh deh.
udah masuk ya 4.35. Kemudian untuk maghribnya jam 7:02. Nah, sekarang jadi udah jam 7 lebih nih ya. Kalau belum diperhatikan, ntar kemarin-kemarin ingatin sebelum jam 7 udah maghrib gitu ya. Karena kita semakin malam nih ininya nih. Maghribnya ya. Maghribnya ya. Oke. Kemudian untuk kurs turun lagi nih, jadi 11,69. Oh. Gimana nih Jongwon ini? Tapi memang kayaknya belum masa-masa gajian nih. Tapi nggak apa-apa. biasanya kalau time gajian itu memang turun. Kalau tanggal tengah itu atau 20 itu naik lah gitu kan. Iya. Sebab kan Cuman biasanya kalau gaji Mangku kayaknya nggak ngepek ya. Gimana Mangku? Kan yang efek juga. kalau kata orang gajinya 3 kilometer ya. Ya tapi ya disyukurin aja lah, disyukurin. Itu yang paling penting. Disyukurin, yang penting berkah gitu. Amin. Oke, berita selanjutnya tentang cuaca. Ya, pagi hari ini ada prediksi hujan ya. Jadi ini di kota Asan ya. Kalau di kota Busan nggak hujan, prediksinya cerah. Kalau di Ansan sama berawan aja. Jadi ya di pantau aja supaya siap-siap maksudnya. Oke. Untuk polusi udara ini di dekat rumah cukup jelek. 149 masih di orange. Tapi hampir ke merah ya. Kalau Busan biasanya sih bagus ya. Kita lihat mana nih Busan. Busannya apa nih Bang Haji? Dokpo dong. Gemjong. Nih. Gemjonggu. Nggak ada nih. Atau nih Janjong dong. Janjong dong juga nggak muncul. Itu tuh. Ini Jangjong ini. Iya. Oh, bagus kan? Iya. Moderate. Kuning. Kuning itu masih lumayan lah. Kalau angkanya kecil kayak gini masih oke. Alhamdulillah. 59. Karena angin laut katanya sih. Iya. Angin mamiri. Ini untuk debu kuning masih belum ada deteksi, jadi masih oke ya untuk debu kuning ini. Karena ini zaman-zaman musim semi kan juga ada debu kuning. Insya Allah masih oke. Kondisi Masjidil Haram masih tetap padat merayap. Untuk yang tawaf ya. Ini tadi udah selesai salat tarawih di sana. Dia langsung pada tawaf lagi. Oke, kemudian untuk info Spring Challenge ya, buat yang belum daftar silahkan, karena masih terbatas. Tanggal 8 hari Minggu di Debudo. Ongkos 55.000, pendaftaran ditutup 1 Mei. Ini ada yang nanya nih, Spring Challenge tapi berangkatnya kayaknya udah musim apa nih, 8 Mei katanya. Ya. Kita men-challenge di musim Spring gitu ya. Nanti berangkatnya ya tipis-tipis dah. Masih ada lah 1-2 yang bunga sakuranya ya. Iya. Oke. Terus juga kalau tadi yang butuh imun positif ya bisa langsung ke IG kita di PKS Korea Selatan. Ini banyak reels yang insya Allah bisa meningkatkan imun. Insya Allah akan ada konten baru segera sedang dipersiapkan. Oke. Baik, kemudian untuk pagi hari ini kita ingin judulnya adalah ini ya tentang profil singkat PIP PKS Korea Selatan. Ini mau Bang Haji yang presentasi? Ya, boleh. Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi pagi ini kita akan ada sedikit perkenalan tentang PKS Korea Selatan khususnya. Cuman di awal kita akan mengenalkan Partai Keadilan Sejahtera
Ya, next. Ya ini saya ya, kenalan ya. Nama saya Aji. Jadi pernah sekarang diamanahkan Ketua PP PKS Korea Selatan. Terus sekarang jadi Ini belum PSD. diedit nih, masih songbok gue nih. Oh iya benar. Belum diedit. Sekarang saya PSD student di Busan ya. Busan National University di kota Busan. Itu alamatnya sekarang di Busan juga. Oke, next. Ini kita kenalan dulu dengan Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Majelis Syuro PKS ya. Jadi pimpinan tertinggi di struktur PKS itu adalah Ketua Majelis Syuro dan sekarang diamanahkan kepada Habib ya, Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau sekarang berada di Jakarta dan juga sekarang untuk eksekutifnya ada Presiden PKS. Jadi Presiden itu kita Ketua Eksekutif tertinggi di PKS ya, itu Ahmad Syaihu. Jadi Partai Keadilan Sejahtera secara nama itu berdiri tahun 20 April 2002. Sebelumnya tahun 99 itu bernama Partai Keadilan. Tahun 2002 jadi namanya Partai Keadilan Sejahtera. Berarti mau 20 tahun nih, bentar lagi ya? Iya, betul. Sebentar lagi. Dan kantor DPP-nya ada di Jalan TB Simatupang di Jakarta Selatan. Oke, next. Nah, ini visi misi. Ya, jadi ingin menjadi partai rahmatan lil alamin, partai Islam rahmatan lil alamin yang solid ya dan garda terdepan dalam melayani masyarakat ya dan umat gitu ya di bawah naungan Republik Indonesia. Oke, dan misinya ya kita salah satunya itu menguatkan soliditas partai, yang menjadi partai modern, dan juga terdepan dalam melayani, dalam pendidikan, advokasi, pelayanan, dan memimpin sebuah regenerasi. Itu salah satu visi misi ya, yang tertera dalam ADRT partai. Next. Terus, ya. Oke, ini beberapa rekam jejak partai kita. Jadi kita Partai Keadilan Sejahtera yang paling terdepan menolak ibu kota negara ya yang baru ya. Artinya kita mempertimbangkan banyak hal dan ibu kota negara saat ini belum urgent untuk diimplementasikan. Dan kalau teman-teman baca media itu, jadi banyak media yang mempertanyakan nih sekarang IKN malah dananya dari patungan. Nah ini jadi bahan tingkat media internasional. Tuh. Terus kita juga PKS terdepan dalam penguatan keluarga ya dan juga bagaimana penegakan hukum terkait pajak gitu. Jadi PKS itu sekarang memiliki 50 dari 575 anggota DPR RI pusat ya. Dan ini patut kita jadi perhatian, semoga ke tahun 2024 kita lebih ya, supaya apa yang disuarakan oleh PKS sesuai dengan suara umat, suara rakyat. Ya ini. Jadi butuh dukungan dari teman-teman semua agar lebih banyak suaranya, supaya lebih impactful, supaya lebih kencang ya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Nah, lebih nendang ya. Yes, lebih nendang. Ini juga salah satu partai terdepannya dalam turun pada di tengah masyarakat ya yang lagi ada bencana, lagi banyak musibah, dan PKS langsung ya terdepan membantu masyarakat. Bahkan berkali-kali ya fraksi PKS memotong gaji anggota legislatifnya untuk membantu bansos COVID. Jadi sebenarnya nih kalau bicara ideal kan ini tugasnya negara nih. Tapi PKS sebagai partai ya ikut turut berkontribusi untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Masya Allah, mantap. Ya, next. Dan juga PKS ya, ini sangat kencang juga ya terkait dengan bagaimana menyikapi bahan-bahan pokok yang naik seperti migor nih, bahkan yang kemarin langka. Bahkan di tengah negara yang katanya penghasil minyak sawit terbesar di dunia, ya tapi kok minyak goreng langka ini kan aneh. Ya, nih, jadi PKS bagaimana menyuarakan supaya
negara ini harus hadir ya mengelola komoditi ini gitu. Terus dan seterusnya. Jadi juga selain juga urusan masyarakat juga PKS juga terdepan dalam mengedepankan kebutuhan suara umat ya. Tuh. Dalam kebebasan beragama supaya tidak ada saling menista agama gitu dan seterusnya. Itu. Jadi sekarang kasusnya apa yang naik nih? Pertalite ya. Sekarang kasus terbaru nih, Pertalite yang langka itu. Pertama naik dan seterusnya. Ini benar-benar membuat masyarakat makin susah. Gitu. Next. Oke, terus juga PKS juga terdepan ya. Bagaimana ketika Ukraina dihajar oleh Rusia ya, kita memprioritaskan keselamatan ini. Jadi tetap PKS juga aware terhadap kondisi WNI yang ada di berbagai negara. Oke, next. Oke, sekarang kita kenalan khususnya ya PKS Korea Selatan. Jadi salah satu nih struktur resmi ya yang namanya Pusat Informasi Pelayanan. Jadi sebenarnya bukan cabang tapi hanya pusat informasi ya yang hanya kegiatannya kepada sesama WNI yang ada di Korea Selatan. Ini foto kemarin bulan Januari acara ski ya bersama di kota Jisan, Korea Selatan. Tuh ada Mangku ya, ada Mas Pandu juga di situ. Ini Mangku ini. Iya. Bukan itu. Bukan. Oh, bukan. Yang jaket biru. Mangku jaket biru. Jaket biru itu. Yang sebelah kiri saya. Ini. Iya. Iya betul sekali. Tengahnya itu Mas Pandu. Iya. Oke. Next. Oke. Ini struktur organisasi ya. Nah, itu Mangku tuh pakai jaket biru. Oke. Yang paling tengah sekali. Sebelah kanan. Kanannya lagi Mas Nur Hadi. Ya, sekilas struktur organisasi ya. Saya ketuanya, terus ada Pak Sekjen, Mas Juniko, ada Bendahara, Mas Naufal, ada urusan perempuan, ya istri saya sendiri, Rahma, terus Mas Nur Hadi ya, kepala bidang ya, kaderisasi, terus ada Mas Paku ini advokasi dan pelayanan ya, advokasi and service, jadi melayani urusan PMI nih, gitu. Nah ini ada art, culture, and sport. Nah ini Mas Pandu nih, gitu. Seni dan budaya. Nah itu. Oke, next. Nah, jadi 5 fungsi utama Pusat Informasi Pelayanan Korea Selatan itu pertama pendidikan politik ya. Kita ikut berkontribusi bagaimana pentingnya awareness terhadap politik di tengah WNI ya, dimanapun berada, termasuk di Korsel. Kedua, kita sinergi juga cooperation dan collaboration dengan Kedubes ya, yang KBRI yang ada di Seoul. Jadi kita beberapa kali mengadakan webinar, kita ngundang KBRI ya, bagaimana juga KBRI ikut, kita bekerja sama ya, kolaborasi dengan KBRI ikut dalam pendidikan politik. Ketiga, membangun komunikasi dengan berbagai elemen. Di nomor 3 ini kita juga pernah mengunjungi Partai Demokrat Korea Selatan. Ya, hanya komunikasi, intinya kita menyambung komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu sama WNI ataupun dengan lembaga yang ada di Korea Selatan, termasuk parpolnya. Terus keempat, pusat ya, yang pasti pelayanan informasi terkait dengan kebutuhan WNI di Korea Selatan, ya, apakah itu visa, apakah itu pekerjaan, dan seterusnya. Dan terakhir, bagaimana PIP Korea Selatan pastinya yang namanya parpol harus berkontribusi dalam pemenangan partai. Ini 5 fungsi utama Pusat Informasi dan Pelayanan. Next. Ya, ini beberapa sekilas aktivitas kita. Alhamdulillah ada cukup banyak ya. Semenjak 2 tahun terakhir ini khususnya. Itu kita bikin webinar, Jalan Ninja tuh ya, bersama Mas Nur. Terus ada
terkait dengan kepemudaan, gaskan potensi muda ya bersama Ketua Forum Komunikasi Ormas ya, Kang Gangsar waktu itu. Terus juga yang di bawahnya itu kita habis ski ya, acara ski di Ansan. Terus kita juga pernah bikin webinar PKS Muda Mendunia dengan berbagai PIP ya dari Belanda, Jerman, Amerika, Taiwan. Luar biasa. Itu sekilas kegiatan dan masih banyak lagi. Misalnya nanti ada Spring Challenge, nanti ada webinar geopolitik. Insya Allah kita banyak kegiatan, baik untuk para pelajar, untuk PMI, dan WNI seluruh yang ada di WNI ya, seluruh WNI yang ada di Korea Selatan. Oke, next. Ya, itu terima kasih telah menyimak. Ini sesi khusus profil PKS Korea Selatan. Teman-teman bisa lihat sosial medianya dari TikTok, ya YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, ya website, ya bahkan kontak admin di situ ada semua. Jadi feel free buat seluruh WNI ya tanpa mengenal golongan, agama, suku, ras, semuanya boleh bergabung di PKS ya, boleh tanpa mengenal latar belakang ya. Terbuka buat seluruh WNI ya, ingat WNI ya, karena Indonesia ya gitu, meskipun kita ada di Korea Selatan. Itu dari saya. Mungkin nanti teman-teman yang ada pertanyaan bisa di komen atau nanti di DM atau di WhatsApp dan seterusnya. Terima kasih Mas Nurhadi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini kalau join PKS bisa dapat jaket atau kaos nggak nih katanya? Oh, insya Allah. Kalau selama persediaan masih ada. Yang dipakai sama Kang Rotip kan bagus tuh kayaknya. Asik. Jaket pun ada loh. Oh, siap. Mantap. Ya, nanti bisa langsung kontak kita, bisa langsung tadi ke mana, ke DM ya. Semua platform ada ya, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, apalagi yang belum, website juga ada. Siap. Nomor HP juga itu, nomor WhatsApp ya. Betul. Itu juga bisa langsung dikontak. Oke, baik teman-teman, ini karena edisi akhir pekan jadi memang agak lama ya, biasanya kita cuma 15 menitan, tapi ini karena akhir pekan kita sedikit kenalan dengan profil PKS Korea Selatan, semoga udah lebih kenal sekarang ya. Jadi intinya kita banyak kegiatan, kita nggak hanya muncul pas mau pemilu doang gitu ya, tapi dari sekarang, dari jauh-jauh hari, bahkan ini kita udah menyapa ya semua elemen masyarakat. Kemarin juga kita udah ketemu dengan teman-teman PMI ya di Pyeongtaek. Nah, jadi kalau misalnya memang mau dikunjungi atau mau disilaturahimi, silakan kontak kita juga ya, kasih pesan segala macam. Pak, main Pak, sini Pak gitu ya. Insyaallah dengan senang hati nanti kita sambut ya. Baik, Bang Haji, Kang Rotip dan juga Mas Pandu, selamat untuk menunaikan ibadah saum Ramadannya dan juga menjalankan ibadah sholat subuh ya. Jangan tidur. Jangan tidur. Sholat dulu terus tidur, besok libur. Oke, baik. Demikian dari saya. Jumpa lagi besok insya Allah ya di acara sahur, acara PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.